Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Yang di rumah-rumah shalom. Seberapa kita yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari yang baik bagi kami. Ketika kami boleh ada hari ini, kami percaya semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Selain kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Lewat puji-pujian kami, biarlah nama Tuhan bertahta ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Nama di atas segala nama. Dan setiap hati yang rindu Tuhan, biarlah hari ini Engkau penuhi kembali dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh bagi-Mu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari tinggikan Dia hari ini. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sembah
bersukacita, boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita menari memuji Tuhan dengan hati yang bersuka. Sebab Tuhan hadir di mana kita ada saat ini. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain kabungku tingkat-tingkat tarian. Haleluya. Dan hatiku, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Bagiku setiap hari, Anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain kabungku tingkat-tingkat tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Yuk, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Katakan rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain kabungku tingkat-tingkat tarian. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Mari Bapak Ibu yang di rumah, boleh dengan senang hati di hadapan Tuhan katakan, rahmat-Nya selalu baru. Haleluya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. jangan diduga dengan sukacita. Dan kain kabungku Boleh lebih dahsyat bagi Tuhan. tingkat tarian. Haleluya. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya Tuhan. Anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain kabungku tingkat-tingkat tarian. Haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang memberikan kegirangan dan sukacita yang luar biasa hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menikmati berkat firman-Mu, sebab kami percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Thank you Jesus. Semua yang terindah, terbaik Kau anugerahkan bagi kami itu. Yes Lord Jesus. Tiba
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semuanya kau izinkan bagi kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami percaya Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan Tuhan, ku tetap percaya Tuhan. Yes Lord, Waktu Tuhan pasti yang kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Kami percaya Tuhan. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Kami percaya yang terbaik dari-Mu Tuhan. Yes Lord, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami dan hari ini kami butuh firman-Mu yang hidup, mengubahkan kehidupan kami, menyentuh hati kami dan kami sungguh-sungguh melihat bahwa pekerjaan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan hari ini saya mau bicara mengenai Oikos Welcome Home. Oikos Welcome Home. Sebelum saya berkhotbah, saya mau supaya Bapak Ibu semua bisa tulis komentar di bawah
YouTube atau di kolom komentar. Dan Bapak Ibu bisa komen Happy Sunday atau komen halo, shalom ya. Dan kita senang sekali untuk menyambut Bapak Ibu semua. Yang kedua, bahwa saya menyambut jemaat baru yang baru pertama kali join ibadah GBI Eklesia. Bapak Ibu bisa melalui QR scan barcode dan Bapak Ibu bisa bergabung di dalam Eklesia Family. Dan saya senang sekali menyambut semua yang hadir di dalam ibadah online GBI Eklesia. Dan yang terakhir saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pembangunan GBI Eklesia Green Lake City berjalan dengan baik. Dan doakan agar pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah onsite dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan di gedung yang baru. Yang setuju sama saya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya mau bicara mengenai Oikos Welcome Home. Oikos Welcome Home. Apa itu Oikos? Mari kita mau bicara mengenai Oikos. Oikos. Kalau saya mau menggambarkan rumah, biasanya digambarkan seperti ini. Maka oikos itu bisa berarti dua. Yang pertama, bicara a house, the material building. Oikos bicara mengenai house, rumah. Tetapi yang kedua, bukan hanya bicara mengenai rumah, bicara mengenai a household atau family. Bicara mengenai household atau family. Itu sebabnya tema hari ini berbicara mengenai welcome home. Selamat datang di rumah GBI Eklesia. Selamat datang keluarga-keluarga GBI Eklesia. Karena saya percaya visi setiap orang dalam keluarga bukan hanya sebuah visi biasa. Tetapi visi yang setiap orang dalam keluarga menjadi seperti Kristus. Dan hari ini selamat datang di rumah bersama yang kita sebut bersama GBI Eklesia. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, bicara mengenai rumah, bicara mengenai house, ada hal yang paling penting yaitu home. Sama-sama bilang saya home. Home not just house. Home itu bisa diartikan bukan cuma rumah, tetapi suasana rumah. Tetapi bisa juga kekeluargaan. Ada begitu banyak orang tinggal di rumah, tapi tidak bisa merasakan suasana keluarga. Ada begitu banyak orang tinggal di satu rumah, tetapi rasanya bukan seperti surga, tetapi rasanya seperti neraka. Ada begitu banyak masalah keluarga terjadi, ada begitu banyak next generation gak bisa bertumbuh di dalam Tuhan karena masalah dengan orang tua, masalah dengan orang tua rohaninya, masalah dengan sekitarnya sehingga muncul masalah di rumah. Hari ini kita mau bahas bersama-sama mengenai oikos. Bicara bukan cuma rumah, tapi bicara mengenai keluarga. Kalau kita mempersiapkan next generation, kita mempersiapkan generasi selanjutnya, maka ini bukan hanya tugas gereja, tetapi ini tugas kita bersama untuk Bapak Ibu semua, Bapak-bapak yang memiliki anak, ibu-ibu yang memiliki anak untuk dididik di dalam Tuhan, dan kita bekerja sama untuk membangun kerajaan Tuhan. Yang setuju sama saya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu semua, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Manusia berinteraksi satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Masalahnya di pandemi ini muncul berbagai hal sehingga kita harus social distancing, physical distancing. Kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kita terbatas, harus menjaga jarak dan muncul sebuah masalah-masalah. Padahal sebenarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya ketika manusia bertumbuh di dalam satu rumah, saya gambarkan ini Bapak, Ibu bersama dengan anak-anak. Iblis ingin menghancurkan hubungan orang tua sama anak. Iblis ingin menghancurkan hubungan suami istri. Iblis ingin menghancurkan hubungan saudara. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa pandemi ini tidak akan membiarkan keluarga kita rusak.
Pandemi ini tidak akan membiarkan keluarga kita hancur. Pandemi ini tidak akan membiarkan hubungan suami istri hancur. Pandemi ini tidak akan membiarkan hubungan orang tua anak hancur. Pandemi ini tidak akan membiarkan next generation hancur. Karena di dalam pandemi ini kita melihat bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan sedang bekerja di rumah-rumah. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama bilang satu dengan yang lain. Hey, I love you. I love you my sons. I love you my daughter. I love you my dad. I love you my mother. And I love you all. Saya sayang kau semua. Coba bilang kiri kanan, I love you. I love you. Right. Generations remember the past, created the present, inspire the future. Sekali lagi. Generations remember the past, create the present, inspire the future. Kalau kita bicara mengenai keluarga dan bicara mengenai generasi, kita percaya bahwa sebenarnya di dalam keluarga pasti ada namanya masa lalu. Ada namanya masa sekarang. Ada namanya masa depan. Siapa yang setuju sama saya, orang tua pasti senang sekali ngelihat anaknya bertumbuh. Siapa yang setuju sama saya, anak-anak pasti senang sekali kalau orang tuanya mengapresiasi dia dan orang tuanya bangga sama dia. Nah, sayangnya iblis ingin menghancurkan keluarga-keluarga. Saya mau katakan masa lalu, past, harus kita lupakan. Benar, keluarga-keluarga mungkin di tahun 2019 ada masalah. Benar, mungkin keluarga-keluarga hubungan suami istri, hubungan anak, orang tua ada masalah. Tetapi menyambut hari ini dan masa depan, mari kita mau melihat bersama-sama. Yuk ciptakan hari ini, hari yang luar biasa. Create the presence. Ciptakan hari ini seperti kata kebenaran firman Tuhan. Lalu apa? Inspire the future. Berikan inspirasi untuk anak-anak kita supaya masa depan mereka terjamin. Supaya keluargamu Tuhan pegang masa depan. Dan hari ini kita melihat bahwa kita bukan cuma beribadah bersama dengan keluarga, tapi kita mengalami mujizat demi mujizat. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, setuju sama saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 14, 1 Yohanes 2 ayat 14 bicara seperti ini. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan dengan baik. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ada namanya Bapa. Kalau saya tulis di sini, Bapa. Dalam keluarga ada Bapa. Firman Tuhan juga katakan ada anak. Firman Tuhan juga katakan ada apa? Orang muda. Orang muda. Mari kita mau bahas bersama-sama, bicara mengenai next generation, maka rumah itu harus ada bukan cuma di ayah, bukan cuma di ibu, tetapi juga ada di anak-anak. Home itu harus ada di orang tua, harus ada di ibu, harus ada di anak-anak. Ada begitu banyak orang, anak-anaknya tidak merasa home. Itu sebabnya dia lebih senang keluar di rumah. Dia lebih senang di masa pandemi ini main sama teman-temannya, padahal beresiko. Dia lebih senang ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Dan rumah menjadi tempat cuma tidur, makan, dan melakukan aktivitas rutin biasa. Saya mau katakan, mari hari ini kita mau bangun rumah kita bersama-sama. Kalau kita bicara bapak, anak, orang muda. 1 Timotius 5 ayat 1 bicara seperti ini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai apa? Sebagai saudaramu. Perhatikan dengan baik. Orang muda juga bicara mengenai saudara. Tadi firman Tuhan menjelaskan bahwa hubungan itu harus ada.
ya, tegurlah dengan cara yang benar, ya. Orang muda bicara saudara. Jadi di dalam rumah ada bapak atau ibu, ya. Ada anak-anak, ada juga saudara. Saudara ini berbicara hubungan antara anak dengan anak. Bicara mengenai anak rohani, maka anak rohani harus menyadari arti pembapaan. Kita mulai dengan anak rohani ya. Harus menyadari, harus sadar bahwa engkau butuh Bapa. Yang kedua, engkau harus memiliki hati anak. Hati. Yang pertama menyadari, yang kedua bicara mengenai hati, milikilah hati anak. Yang ketiga, meneruskan warisan. Bicara mengenai warisan. Perhatikan dengan baik. Seorang anak harus menyadari bahwa dia butuh bapak. Tidak ada seorang anak yang tiba-tiba lahir langsung dewasa. Tidak ada seorang anak yang lahir tiba-tiba bisa langsung bicara. Tidak ada seorang anak yang tiba-tiba dia bisa langsung punya uang, punya kedudukan, punya status. No. Seorang anak membutuhkan bapak atau membutuhkan ibu. Bapak ibu semua perhatikan dengan baik. Sama dengan di dalam komunitas sel, di dalam EF, seorang anak rohani butuh bapak rohani. Sama Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan dengan baik. Ya, seorang anak harus menyadari. Kata Yesus, di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Sama seperti pohon anggur dan ranting, ya. Kalau tidak di dalam satu, maka tidak akan bertumbuh. Kalau tidak di dalam satu tumbuhan, satu tanaman, satu pohon, nggak bisa bertumbuh. Akar kalau dia nggak bertumbuh, kalau dia nggak berbuah, firman Tuhan katakan lebih baik dipotong. Saya mau katakan gini, anak rohani, anak jasmani, perhatikan dengan baik. Engkau butuh seorang bapa. Engkau butuh bapa. Firman Tuhan katakan sama seperti aku di dalam Bapa, kata Tuhan Yesus. Yesus di dalam Bapa. Kita di dalam Yesus. Di luar Yesus kita gak bisa apa-apa. Nah sama seperti itu kita mesti sadar kita butuh Bapa dan Ibu rohani. Kita butuh Bapa dan Ibu jasmani. Harus sadar. Masalahnya yang terjadi, kita bicara banyak yang masalahnya di hati. Ada begitu banyak, firman Tuhan katakan dalam Malaki 4 ayat ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa akan kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga apa? Musnah. Masalahnya kalau kita bicara hati ini sesuatu yang dalam. Setuju sama saya? Betul, ada begitu banyak orang sadar. Saya sadar harus butuh Bapak. Saya sadar saya masih dinafkahi. Saya sadar tapi sakit hatinya. Tapi kalau dengar suaranya yang kenceng. Kalau ingat-ingat lagi gimana dia memukul. Bagaimana lagi dia KDRT. Gak bisa. Ada berapa banyak anak-anak hari ini saya mau katakan. Engkau mesti kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Bapa jasmani. Ampunilah. Come on. Bicara memang hati ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Saya tahu buat teman-teman semua yang putus pacar aja gak enak. Iya kan? Apalagi jadi bucin, budak cinta. Gak enak banget. Ya, gimana dengan perasaanmu dengan papa mamamu? Sakit hati. Gak enak banget. Tapi saya mau bilang seperti ini. Kalau hari ini ada hubungan bapak sama anak yang rusak.
hubungan anak sama bapak yang rusak, ini saatnya untuk engkau datang sama Tuhan. Ini saatnya untuk engkau mengalami pemulihan. Ini saatnya untuk hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak yang setuju sama saya bilang yes. Yes. Come on. Harus menyadari, harus hatinya benar. Kalau hari ini hubunganmu rusak, datang sama Tuhan biar diperbaiki. Yang ketiga, bicara mengenai meneruskan warisan. Filipi 2:22 berkata seperti ini. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Seperti kamu tahu, Timotius telah membuktikan dirinya berharga. Ia melayani bersamaku demi kemajuan pemberitaan Injil seperti seorang anak kepada ayahnya. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Timotius bukan anak jasmani daripada Paulus, karena Paulus tidak menikah. Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Dan di dalam surat-surat lain, Paulus katakan Timotius adalah anakku yang sah. Tetapi perhatikan dengan baik, Paulus berkata seperti ini, ada begitu banyak orang-orang mencari kepentingan sendiri. Tetapi Timotius ini beda. Ini anak rohani yang luar biasa. Dia apa? Kesetiaannya teruji, kata firman Tuhan. Dan bahkan ia melayani bersamaku demi kemajuan pemberitaan Injil seperti seorang anak kepada ayahnya. Perhatikan dengan baik. Bicara mengenai warisan, this is not talking about money. Ini bukan bicara tentang uang. Ini bukan bicara mengenai harta duniawi, no. Ini bukan bicara mengenai meneruskan perusahaan, no. Ada hal yang lebih penting, saya mau katakan value. Apa itu value? Sebuah kehidupan, cara hidup. Paulus menjadi teladan bagi Timotius. Nah, kita perlu meneladani value itu harus kita hidupi apa yang diberikan kepada kita. Seorang anak harus memiliki value bapaknya, harus memiliki value ibunya. Betul tidak ada orang tua yang sempurna, betul tidak ada ayah rohani yang sempurna, betul tidak ada ibu rohani yang sempurna. Tapi saya mau katakan seperti ini, hal yang baik, hal yang bagus, value itu harus dihidupin. Sehingga ketika engkau berbicara, engkau bertindak, engkau memimpin dalam sebuah rapat, engkau memimpin di dalam sebuah pertemuan, engkau bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain, ada kehidupan yang di dalammu nih yang tidak jauh berbeda dengan orang tuamu. Ada pepatah mengatakan buah tidak jauh daripada pohonnya. Justru perlu dipertanyakan, kalau buahnya itu jauh daripada pohonnya, apakah tanahnya miring atau enggak? Saya cuma bercanda. Tetapi yang jelas, kalau seorang anak tidak menghidupi value, tidak turun, maka ini yang menjadi masalah. Ada begitu banyak orang berkata pada saat ini, saya nggak butuh Bapak, saya bisa sendiri, saya bisa buktikan bahwa saya bisa. Ada begitu banyak anak yang saya harus hidupi jalan saya sendiri, saya nggak perlu belajar dari orang tua saya. Tapi saya mau katakan betapa indahnya bila hubungan seorang bapak, seorang ibu sama anak, dan anak bisa meneruskan value, meneruskan kehidupan. Mari anak-anak yang setuju sama saya, next generation yang setuju sama saya bilang yes. Yes. Selanjutnya, kita bicara mengenai anak, lalu kita bicara mengenai saudara. Orang muda atau saudara. Saudara ini tadi saya sudah jelaskan di awal, bicara mengenai hubungan saudara jasmani dan juga bicara mengenai saudara rohani. Kalau kita bicara mengenai saudara jasmani, maka saudara itu harus punya hubungan. Bicara saudara rohani juga harus punya hubungan. Hubungannya seperti apa? Mari kita mau belajar. Yang pertama adalah saling mengasihi. Mengasihi. Yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan. Yang ketiga adalah konflik. Mendewasakan. Konflik mendewasakan.
dilakukan. Mari kita mau belajar bersama-sama. Mengasihi. Kita baca ayatnya bersama-sama. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu apa? Malaikat. Firman Tuhan katakan gini, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, jadi sesama saudara harus saling mengasihi. Sesama anggota Ecclesia Family harus saling mengasihi. Sesama saudara rohani di dalam Tuhan bukannya saling ngomongin, saling gosipin, saling hancurin. No, saling mengasihi. Sekarang di anak muda lagi terkenal permainan namanya Among Us. Ada impostor katanya. Impostor itu artinya dia pengkhianat gitu, ya kan? Jadi mainannya itu pokoknya kita mesti cari pengkhianatnya siapa. Ya, jadi yang menang antara si pengkhianat atau yang menang crewmate-nya atau krunya yang menang. Nah, intinya seperti ini. Di dalam Alkitab tidak ada namanya pengkhianat. Namanya saudara harus saling mengasihi. Masa saudara saling berkhianat satu dengan yang lain? Masa saudara berantem satu dengan yang lain? Ayo saling mengasihi. Come on. Firman Tuhan katakan peliharalah kasih apa? Persaudaraan. Come on. Saling mengasihi. Sesama anggota Ecclesia Family. Saling mengasihi. Saling apa? Mengasihi. Mantap. Ya. Di dalam Alkitab kita sama-sama tahu Amsal 17 ayat 17 bicara seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Nah, perhatikan dengan baik, ini keren banget ya. Seorang sahabat menaruh apa? Kasih. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau saudaranya lagi naik daun, lagi punya banyak uang, suka traktir, kita seneng. Tapi ketika saudaranya lagi susah, lagi kesulitan, firman Tuhan katakan yuk menolong pada masa kesulitan. Kemana kita? Ayo kita mau jadi saudara. Kalau ada anggota AF-mu sedang kesulitan, ayo kita saudara dalam Tuhan. Saling tolong yuk, saling mengasihi yuk. Come on. Selanjutnya kita bicara mengenai kesepakatan. Tadi harus mengasihi. Selanjutnya kita harus sepakat. Nah, harus sepakat saudara. Come on, satu kata, satu perbuatan. Contoh, Yonatan dan Daud di dalam 1 Samuel 18 ayatnya ke-1. Yonatan dan Daud itu saling mengasihi seperti jiwanya. Jadi jiwanya berpadu, mengerti satu dengan yang lain. Ketika Daud pada saat itu mau dibunuh oleh Saul, ayahnya Yonatan, Yonatan memberitahukan kepada Daud, pergi, kabur dari istana. Engkau mau dibunuh oleh Saul. Yonatan lebih sayang Daud. Kenapa? Karena Daud dan Yonatan berpadu jiwanya. Seorang saudara seperti ini, saling melindungi, saling mengasihi. Come on. Petrus dan Silwanus atau Silas. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 12, Petrus berkata Silwanus ini saudara yang dapat dipercayai. Ada kesepakatan, bisa dipercaya. Jangan menjadi saudara yang tidak bisa dipercaya. Bisa dipercayai. Kalau lagi curhat, jangan dibeber-beberin. Wah, ada begitu banyak orang seneng gitu gosip. Katanya digosok makin sip. Omongin wah semakin luar biasa. Waduh, jangan. Dapat dipercaya. Come on. Paulus dan Epafroditus dalam Filipi 2 ayat 25 dikatakan teman seperjuangan. Paulus punya teman seperjuangan yang sama-sama mengabarkan kebenaran firman Tuhan, yang sama-sama hidup dalam susah, hidup di dalam kayaknya kok pemberitaan firman tuh gak enak ya, dikejar-kejar, bahkan harus menanggung kematian ya. Tapi Paulus gak sendiri, punya saudara dalam Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman semua punya saudara rohani, punya saudara jasmani. Come on, jalan sama-sama. Ada lagu berkata seperti ini. Bergandengan tangan dalam kasih
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjuk kiri kananmu, katakan, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tunjuk kiri kananmu, katakan, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari Ecclesia Family katakan, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Gak ada yang bisa pisahin kita karena kita saudara. Come on. Yang terakhir, bicara mengenai saudara. Saling mengasihi, saling sepakat. Bicara mengenai konflik. Konflik ini harus konflik yang mendewasakan. Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 berbicara seperti ini. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Suatu hari Paulus dan Barnabas, kedua rasul yang sama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan dari Antioquia, pada saat itu mereka bertengkar. Kenapa? Karena ada satu sosok namanya Markus. Markus ini tidak mau dibawa oleh Paulus. Karena Markus punya sejarah dia meninggalkan umat-umat Kristen. Dan Paulus berpikir bahwa Markus ini tidak siap dalam melayani. Karena Markus ini belum bisa menerima keselamatan di luar orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, Barnabas seorang yang berpikir bisa nih. Markus nih orangnya baik nih. Akhirnya berantem. Karena Paulus gak mau ngajak Markus, Barnabas mau ajak Markus. Akhirnya firman Tuhan katakan terjadilah perselisihan yang tajam. Tapi saya mau bilang seperti ini. Di dalam kehidupan saudara, baik saudara jasmani dan rohani, betul bisa saja terjadi masalah. Tetapi kalau kita belajar dari Paulus dan Barnabas, kita belajar bahwa walaupun mereka berpisah, tujuan mereka tetap sama. Tujuan mereka tetap satu, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak saudara ketika bertengkar, tujuannya berbeda. Padahal seharusnya konflik itu yang mendewasakan. Konflik itu membuat kita bertumbuh. Konflik itu semakin kita, kita ada masalah, tapi kita sama-sama dewasa dan kita harus cari jalan keluarnya dan kita harus punya satu tujuan. Tujuannya apa? Menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Betul di dalam Ecclesia Family bisa ada masalah, tetapi masalah itu justru membuat kita saling dewasa. Come on, saling dewasa. Sehingga ketika muncul sebuah masalah bukan yang menjadi cekcok, tetapi menjadi cocok. Ketika menjadi masalah bukan hal yang sesuatu yang dibesar-besarkan sampai seluruh gereja tahu. No. Justru saling mendewasakan, semakin mengerti satu dengan yang lain dan semakin satu tujuan di dalam Tuhan. Kalau kita bicara mengenai konflik, Bapak Ibu semua pasti ada masalah. Semua keluarga bukankah ada masalah. Tapi justru masalah itu kalau kita datang sama Tuhan, itulah yang mendewasakan kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi ketika keluarga-keluarga datang sama Tuhan, mau belajar sama Tuhan, maka keluarga itu akan disempurnakan. Amin. Amin. Yang ketiga, kita bicara mengenai bapak atau ibu rohani. Tadi kita bicara mengenai anak, kita bicara mengenai saudara. Yang ketiga kita bicara mengenai bapak atau ibu rohani. Bapak atau ibu rohani bicara mengenai 3 hal. Apa itu?
bicara mengenai 3 hal, yaitu perlindungan. Ini Bapak ya. Bicara mengenai perlindungan, bicara mengenai sumber, yang terakhir bicara mengenai memperlengkapi. Memperlengkapi. Oke? Bicara mengenai perlindungan, bicara mengenai sumber, bicara mengenai apa? Memperlengkapi. Bapak Ibu semua, kalau kita bicara seorang bapak, ada bapak jasmani dan bapak rohani. Ada ibu jasmani, ada ibu rohani. Seorang bapak dia memberikan perlindungan. Sama seperti rumah, ada gentengnya, ada atapnya. Melindungi dari hujan, melindungi dari badai. Sama seperti payung ya, yang memberikan perlindungan. Jadi tidak kehujanan. Sama seperti seorang kepala. Kepala dalam rumah tangga, dia memberikan perlindungan kepada anggota-anggota di dalam rumahnya. Saya mau katakan, ayo come on, seorang bapak harus berfungsi. Bapak sepanjang kehidupan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu harus berfungsi. Berikan perlindungan kepada anak-anakmu. Di tengah-tengah zaman now, zaman millennials, zaman yang susah. Berikan perlindungan dari badai-badai kehidupan. Berikan perlindungan dari ajaran-ajaran duniawi. Berikan perlindungan dari hal-hal sekitar kita yang susah. Come on, ada begitu banyak anak broken, hancur. Kenapa? Karena bapaknya tidak memberikan perlindungan. Akhirnya masuk hal-hal duniawi, masuk hal-hal yang buruk, masuk keinginan-keinginan duniawi. Come on, berikan perlindungan. Berikan perlindungan. Bukankah ketika anak kita masih bayi, kita rawat, kita jaga, ya, dia nangis, kita, aduh, kayaknya ini kenapa ya? Oh, mau susu, oh, lagi buang air, ya. Tapi beranjak dewasa, ada begitu banyak bapak menelantarkan anak-anaknya. Come on, ini waktunya hati Bapa berbalik kepada anak. Itu begitu juga dengan Ecclesia Family, come on. Ada bapak-bapak, ketua-ketua EF, ketua-ketua komunitas, come on, berbalik kepada anak-anakmu. Come on, hati itu harus berbalik. Bicara mengenai mengasihi, memberikan perlindungan, menjadi sumber, memperlengkapi. Yang kedua, ini bicara mengenai sumber. Bicara mengenai sumber, namanya juga sumber, mata air. Maka akan mengalir air. Namanya juga sumber. Kalau sumber kehidupan, maka akan mengalir apa? Kehidupan. Kalau sumber mata air, maka akan mengalir air. Yang saya masuk harus mengalir sebuah kehidupan dari dalam dirimu. Ada begitu banyak orang tua tidak menjadi teladan. Ada begitu banyak orang tua yang saat ini menganggur, hidupnya semerawut di pandemi, bukannya menolong keluarga. Come on, bertobat Pak, Bu. Bertobat, ayo kembali sama Tuhan. Biar hati Bapak kepada anak nyambung lagi. Come on, jadi sumber. Apakah kita mau belajar dari Elia dan Elisa? Ketika Elia, dia memberikan double porsi kepada Elisa. Elia tidak memberikan yang satu. Elia memberikan double 2 kepada Elisa. Ayo bapak-bapak, berikan perlindungan. Aliran dalam kehidupanmu mengalir 2 kali lipat. Apalagi di masa pandemi ini, come on, mengalir. Sehingga kita bukan cuma entertain saja, tapi kita entertain. Kita bukan cuma crowd saja, tapi kita crown. Kita bukan menggunakan power, tapi kita empower.
Kita bukan entertain, kita train, kita melatih. Kita bukan ngincer rame, EFF bukan ngincernya rame, tapi ngincer crown, mahkota surgawi. Di rumah bukan yang penting ngumpul, tapi yang kita senang adalah ketika Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kita dan memberikan mahkota surgawi kepada kita. Di rumah bukan bicara siapa lebih tinggi, punya kuasa, punya power, no. Tapi bicara empower, yaitu memperlengkapi. Come on bapak-bapak, engkau memberikan perlindungan, engkau adalah sumber. Mari memperlengkapi, mari bukan cuma entertain tapi entertain. Train, melatih, bukan cuma crowd tapi crown. Bukan cuma ngincer rame, tapi ngincer mahkota surgawi. Bukan cuma ngincer power, kuasa, tapi empower, memperlengkapi. Come on bapak-bapak bergerak. Mari ibu-ibu bergerak. Come on keluarga-keluarga bergerak. Ini waktunya kita prepare for the next generation. Ini waktunya kita mempersiapkan generasi selanjutnya. Ini waktunya kita mempersiapkan anak kita. Ini waktunya untuk generasi yang akan datang lebih baik daripada kita. Yang setuju sama saya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa, saya semangat banget. Ada sebuah buku berkata seperti ini. Di dalam sebuah hubungan, ada hubungan yang intens, hubungan yang normal, sama hubungan yang pasif. Hubungan yang intens ini tentu hasilnya akan lebih signifikan. Apa itu? Yaitu melakukan pemuritan, melakukan pembimbingan rohani, lalu melakukan pelatihan. Seorang ayah atau ibu harus memuridkan. Seorang ketua EF, ayah rohani harus memuridkan. Intens. Harus membimbing secara rohani. Bukan cuma bicara jasmani saja, makanan, pakaian saja, tapi rohani. Lalu harus melatih coach, melatih mereka. Jangan cuma menjadi hal yang normal saja, melakukan kegiatan normal saja, menkonseling, menjadi pengajar, super, no, itu biasa. Bukan cuma mengajar, bukan cuma konseling, bukan cuma support, tapi yuk kita sama-sama mau memuridkan, mau membimbing kerohanian, sama mau melatih. Lalu yang terakhir ada juga pasif. Pasif ini sesuatu yang bukan dari diri kita, bukan kita lakuin, tapi Tuhan bekerja dalam diri kita, itu sebabnya ilahi. Begitu juga dengan teladan, itu keluar sendiri dalam diri kita. Jadilah ayah rohani, bapak rohani, jadilah bapak jasmani yang intens. Intens, bukan cuma normal. Intens, come on, bangkit. Matius 17 ayat ke-5. Matius 17 ayat ke-5, kita baca bersama-sama. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata-kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Bapa Surgawi berkata kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini sebuah perintah yang penting yang Bapa Surgawi beritakan kepada anak-anaknya. Kepada kita semua, bukan cuma kepada Yesus. Dan ini kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Bicara mengenai PAPI. Apa itu PAPI? Saya tulis di sini ya. PAPI. P yang pertama, bicara mengenai perfect love. Perfect love. Inilah anakku yang kukasihi. Seorang bapak jasmani, bapak rohani harus mengasihi anak-anaknya. Bukan cuma kasih yang biasa, kasih yang sempurna. Sama seperti Bapak Surgawi berkata, inilah anakku yang kukasihi. Mengasihi. Yang kedua, bicara A, authority. Authority. Bicara mengenai otoritas. Firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Diberikan otoritas. Come on. Bapak-bapak rohani, bapak-bapak jasmani berikan otoritas kepada anakmu.
berikan otoritas. Biar dia bertumbuh dalam Tuhan, bukan cuma disuruh tetapi diberikan sesuatu tugas, berikan otoritas. Sehingga dia bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya, P, please. Perfect love, authority, please. Atau berkenan. Firman Tuhan katakan kepadanya, aku berkenan, kata firman Tuhan. Aku berkenan. Mari bapak-bapak, jasmani dan rohani berkenan terhadap anak-anakmu. Hatinya mesti nyampe. Ayo berkenan, berkenan. Seorang anak pasti mau berkenan kepada bapaknya. Terakhir, identity. I bicara mengenai I dan titi. Identitas. P yang pertama bicara mengenai perfect love. A bicara mengenai authority. P bicara please. I bicara identity atau saya singkat papi. Seorang bapak rohani harus memiliki papi. Perfect love, authority, please, identity. Identity bicara inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku. Identitas seorang anak ditentukan bukan melalui dunia ini, tetapi melalui orang tuanya. Marga tidak bisa berubah karena dia turun dari ayahnya. Muka, gen, itu dari ayahnya, dari ibunya. Tidak bisa berubah. Tapi begitu banyak orang tua tidak memberikan identitas. Tidak bicara anakku yang kukasihi. Inilah anakku, anakku sini. Ada begitu banyak orang tua tidak bisa ngomong. Anakku, aku sayang sama. Berilah identitas. Sebelum dunia ini memberikan identitas palsu kepada anakmu. Saya mau berdoa khususnya untuk keluarga-keluarga di GB Ecclesia. Biar apa yang saya sampaikan ini bukan cuma menjadi teori, tetapi kita praktekkan. Saya mau berdoa untuk komunitas-komunitas di GB Ecclesia dan ketua-ketua EF. Biar engkau bukan cuma menjadi pelaksana saja, engkau jadi bapak dan ibu rohani yang memperhatikan anak-anakmu. Saya mau berdoa buat seluruh jemaat GB Ecclesia. Dalam kehidupanmu, engkau menjadi saudara di dalam Tuhan. Saya mendukung engkau. Saya ingin supaya engkau maju. Dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Ecclesia Family. Di dalam keluarga besar Ecclesia. Di dalam rumah GB Ecclesia. Dan saya senang sekali menyambut Bapak, Ibu, keluarga-keluarga, orang-orang baru untuk kita tergabung bersama-sama di GB Ecclesia. Saya berdoa agar keluarga-keluarga hari ini yang broken, Tuhan pulihkan. Saya berdoa untuk bapak-bapak rohani dan anak-anak rohani yang broken, Tuhan pulihkan. Saya berdoa untuk saudara kandung, saudara jasmani, saudara rohani yang sedang rusak, Tuhan pulihkan. Karena saya percaya generasi selanjutnya ditentukan oleh hari ini. Oleh hari ini, mari lupakan yang masa lalu. Mari lihat yang sekarang dan kita siapkan masa depan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga yang hancur Tuhan pulihkan.
Setiap Tuhan komunitas-komunitas, setiap Tuhan Ecclesia Family yang sedang broken Tuhan pulihkan. Hari ini Tuhan aku berdoa untuk Bapak jasmani dan Bapak rohani. Biar mereka melakukan fungsi, mereka menjadi sumber dan meneruskan Tuhan. Apa yang firman Tuhan telah diberitakan. Hari ini turun kepada anak-anak rohani dan jasmani. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat anak-anak kami, berdoa buat next generation. Mereka sadar, mereka mengerti. Dan hari ini hubungan dengan keluarga, hubungan dengan Bapak jasmani dan rohani dipulihkan dalam nama Yesus. Aku juga berdoa buat saudara-saudara yang sedang retak. Saudara rohani dan jasmani sedang rusak. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, kasih itu mempersatukan, kasih itu memeluk, kasih itu menyatukan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biar keluarga-keluarga dipulihkan, biar gereja eklesia semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Kita akan menyaksikan video dari next generation kita. Silakan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Untuk
Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita yakin percaya firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih kepada Pastor Yehuda So yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memakai dengan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati keluarga serta pelayanan Pastor Yehuda lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan, kami mau menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Eklesia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bukanlah orang asing. Bagi kami, GBI Eklesia menyambut Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sebagai keluarga di dalam Kristus. Dengan hormat, kami persilahkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian untuk mengisi formulir keanggotaan jemaat dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Dan puji Tuhan, kami akan menyampaikan praise report di mana ada seorang jemaat GBI Eklesia yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Ia bersyukur kepada Tuhan karena di masa pandemi ini Tuhan menolongnya memimpin perusahaan dengan hikmat dari Tuhan sehingga tidak ada satupun karyawan yang di PHK. Bahkan tidak ada pengurangan gaji karyawan di perusahaan yang ia pimpin. Ia juga bersyukur kepada Tuhan karena orang tuanya yang mengalami sakit COVID-19 sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar, mari kita akan membawa setiap persembahan kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih. Kami persilahkan untuk scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk membawa setiap persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dan kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Eklesia, apa kabar Anda minggu ini? Semoga saudara semakin bertumbuh dalam iman. Senang sekali saya Sela bisa menjumpai saudara dalam Eklesia Flashes minggu ini. Apa saja agenda kegiatan GBI Eklesia untuk sepekan mendatang? Berikut informasinya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Dari SOE, Pusat Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih banyak atas PME yang sudah membantu saya dari awal perkuliahan dari semester 1 hingga semester 7. Saya Ellen dari SOE Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih kepada PME yang bersedia membantu membiayai biaya studi saya.
Hai guys, namaku Clarissa Mikael dan adalah hobiku. Tapi kali ini aku mau ajak teman-teman yang hobinya memasak. Ayo, tunjukkan aksimu. Martabak mie telur. Udah jadi teman-teman, udah jadi roti bakarnya. Halo guys, kembali lagi dengan channel kita ini ya. Ibadah WCB akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 November pukul 10 pagi dengan tema Wanita yang Mengelola Keuangan. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Hampir 8 bulan, gereja tidak melakukan ibadah tatap muka. Banyak dari anggota jemaat yang kami yakin merasa rindu bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Mereka bertanya-tanya, kapan kerinduan ini bisa terwujud? Walaupun pemerintah sudah mengizinkan dibukanya rumah ibadah, tapi kesehatan dan keselamatan jemaat menjadi prioritas utama jika gereja kembali mengadakan ibadah tatap muka dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada seluruh jemaat. Gereja menyadari keterpisahan ini membawa kegelisahan bagi sebagian jemaat yang ingin memiliki waktu doa pribadi di gereja. Karenanya, kami membuka pintu menara doa bagi jemaat dengan mengikuti persyaratan yang sudah kami tentukan. Selain itu, gereja telah memiliki media digital bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dan dukungan gereja. Saudara bisa terhubung dengan gereja setiap saat dengan mengakses website kami di www.onlineministry.eklesia.org. Kami menyediakan 5 layanan online seperti pendaftaran jemaat baru, permohonan doa, visitasi, konseling, dan kesaksian. Pilih salah satu layanan dan tuliskan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kami akan membantu dengan sukacita. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Eklesia Flash News. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca visi gereja kita dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Puji Tuhan. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing.
Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang arahkanlah hatimu untuk terima berkat Allah yang besar. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah ke atas saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati mata pencarianmu. Engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jikalau engkau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati kesehatanmu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Yo, serupa dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.